saya wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana negara Republik Indonesia terdiri berbagai pulau, berbagai latar belakang suku, agama, dan ras. Suatu bangsa yang diikat dengan suatu ideologi Pancasila. Jadi bagaimana setiap penduduk mempunyai satu pandangan tentang kebangsaan ini, karena berbagai persoalan yang ada di negara kita ini, selaku bangsa kita harus siap berkorban, menyumbang pemikiran dan tenaga, bagaimana kita bisa membela negara baik dalam rongrongan dari luar atau dari dalam. Wawasan kebangsaan itu adalah suatu tindakan personal individu terhadap wawasan bangsanya, terhadap lingkungan dan sekitarnya, agar tetap bisa bernegara dan berbangsa. Sedangkan bela negara itu adalah suatu tindakan individu juga terhadap kemampuan untuk membela negaranya. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita mengenai diri dan lingkungannya, yaitu tentang Indonesia. Saya, wawasan kebangsaan itu ibarat seperti persepsi atau sudut pandang seseorang bagaimana mengenal dirinya, khususnya itu bangsanya Indonesia. Sedangkan bela negara itu satu wujud tindakan dia sebagai warga negara Indonesia dalam mengaplikasikan wawasan kebangsaannya dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan adalah pengetahuan kita tentang Indonesia. Bela negara adalah tentang tindakan kita dalam berpartisipasi untuk membela negara. Contohnya, menurut saya wawasan kebangsaan itu bagaimana suatu bangsa mengenal lingkungannya sendiri, dan bela negara upaya atau perilaku yang dilakukan oleh rakyat di suatu negara. Perilaku itu perilaku yang baik sesuai dengan kaidah negaranya. Menurut saya, wawasan kebangsaan ini adalah cara pandang bangsa Indonesia sendiri mengenai diri mereka sendiri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan. Kebangsaan ini adalah cara pandang masyarakat terhadap pengetahuan dan wawasan tentang penghormatan terhadap lambang-lambang negara, ketaatan terhadap peraturan-peraturan undang-undang yang negara buat. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan dan bela negara itu kalau menurut saya lah nih ya, kan tetap pendapat masing-masing kan? Iya Pak, silakan. Ya oke. Peran kita sebagai warga negara yang baik dalam mempertahankan negara Republik Indonesia, baik itu dari dalam hal ekonomi, politik, dan kesehatan. Semua kan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Keadaan negara kita pada saat ini boleh dikatakan menurut saya tidak baik-baik saja. Banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini yang sangat sensitif sekali, baik secara hukum, secara ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut saya kalau generalnya itu yang pertama ada 3 ya, masalah ekonomi, masalah perilaku pejabatnya yang koruptor, yang ketiga mungkin masalah pertahanan negara lah. Masalah di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, adanya korupsi, dan mewabahnya COVID-19. Kalau bicara masalah yang terjadi di negara ini sebenarnya sangat kompleks ya, tapi yang paling mendasar itu masalah yang paling utama itu berawal dari moral. masalah yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia itu dalam bidang ekonomi itu ada pengangguran yang sangat banyak. Sedangkan kalau di bidang kesehatan, pandemik yang tidak usai-usai dengan tingginya angka COVID-19. Menurut saya, masalah utama negara yang belum selesai sampai sekarang adalah COVID-19. Nah, kalau masalah negara ini sebenarnya sangat kompleks. Yang pertama, kita menyoroti sebagai sosial ekonomi, di mana sekarang kita hidup di zaman pandemi,
yang sangat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi. Yang ketiga, radikalisme. Ya, Indonesia sekarang lagi disibukkan dengan bermacam teroris yang sangat menghebohkan dan juga cukup mengkhawatirkan. Masalah keamanan, seperti yang kita tahu Indonesia ini lagi diganggu dengan kelompok separatis. Kalau menurut saya dari media yang dapat dan bacaan yang saya baca, untuk masalah sekarang ini yang lagi trending itu ialah masalah pandemi COVID. Udah masuk ke boleh katakan gelombang kedua nih. Nah, jadi permasalahan utama gitu ialah di bidang kesehatan. Bagaimana kita menekan angka kesakitan. Saya selaku warga negara terhadap negara ini tentunya mengharapkan sekali kebaikan baik dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, sehingga kerjasama antara negara baik dari pusat, gubernur, bupati sampai ke bawah satu pandangan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Untuk bangsa Indonesia ke depan, yang pertama pastinya menerapkan nilai Pancasila di seluruh elemen masyarakat biar tidak ada tumpang tindih keadilan yang ada di masyarakat sekarang yang kita rasakan. Kedua, pendidikan. Untuk pendidikan mungkin harus lebih diintensifkan lah, harus lebih ditingkatkan lagi agar untuk bangsa kita, generasi muda kita untuk 5 tahun 10 tahun ke depan, untuk investasi 15 tahun ke depan, mereka jadi bibit unggul lah untuk jadi pimpinan di bangsa Indonesia ke depannya lah. Yang ketiga, peluang kerja mungkin untuk masyarakat yang susah nyari kerja atau apa, lebih dimudahkan jalannya sama pemerintah, tidak dipersusah. Yang keempat, mungkin tentang kebudayaan kita harus lebih go internasional, lebih memudayakan budaya kita. Yang terakhir mungkin masalah kesehatan untuk negara kita, mungkin COVID-19 cepat berakhir. Harapan saya untuk Indonesia di masa yang akan datang, semoga COVID-19 cepat hilang, terberantasnya kasus korupsi di Indonesia, dan turunnya angka kemiskinan agar masyarakat lebih sejahtera. Kita berharap generasi penerus bangsa ini lebih mengenal siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Ya mungkin kayak itulah. Harapan saya kepada negara Indonesia yaitu menyediakan lapangan pekerjaan, terus usainya pandemik secepatnya, dan meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Harapan saya untuk negara ini, saya berharap COVID-19 berakhir di tahun ini, bulan ini, bahkan detik ini juga. Saya ingin kembali normal. Saya ingin negara ini lebih adil dalam membuat peraturan. Tidak hanya menguntungkan pihak yang berwenang, tetapi menguntungkan semua pihak yang tinggal di negara ini. Saya berharap negara membuat peraturan dan hukuman tegas bagi oknum-oknum dan aparat negara yang melanggar semua peraturan di negara ini. Harapan yang pertama kepada bangsa ini, kepada negara ini, doa kita bersama semoga pandemi segera berakhir. Kalau menurut saya tentang masalah pandemi ini, mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Harapannya pemerintah dapat segera mengakhiri pandemi ini, ditambah lagi dengan kerjasama dari masyarakatnya agar tidak abai terhadap protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ke depannya kalau pertanyaan menurut saya, pendapat saya, mungkin kita harus berbenah di sektor kesehatan. Mungkin perlu ditingkatkan lagi dalam mengatasi sesuai dengan training topik saat inilah dalam menangani pandemi. Itulah satu, kita masih tinggi angkanya. Untuk kita aja, untuk wilayah Karimun dalam 1 bulan ini sudah hampir 100 kasus konfirmasi.